Pemirsa, pidato Gibran Raka Buming Raka di atas panggung menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh publik. Ya, di luar dugaan sebagian orang, calon wakil presiden pasangan Prabowo ini tampil dengan prima sambil memaparkan program andalannya. Dalam pidatonya, Gibran pun meminta Prabowo untuk tenang. Kalimat itu dia ulang 2 kali sambil mengatakan Gibran sudah berada di samping Prabowo. Lalu apa makna dari pernyataan Gibran dan bagaimana pula evaluasi atas program kerja yang dia siapkan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kita pakar politik Burhanuddin Muhtadi dan juga pakar mikro ekspresi Kirdi Putra. Selamat petang Mas Burhan, Mas Kirdi. Selamat petang. Baik, kita ke... Selamat petang Tisa, Putri. Baik, selamat petang Mas Burhan. Mas Burhan, ini kalau kita lihat nih dari hari inilah peristiwa politik hari ini. Kalau Mas Burhan sendiri melihat apa sih sebenarnya makna dari kata tenang yang disampaikan oleh Gibran 2 kali loh. Apakah ini termasuk garansi kemenangan mungkin yang disampaikan Gibran ke Prabowo atau seperti apa? Jadi ada 2 makna yang kita bisa tangkap dari pernyataan Gibran di pidato deklarasi Prabowo Gibran tadi pagi. Yang pertama adalah ingin memberi kepastian kepada Pak Prabowo dan pendukungnya bahwa Gibran jadi berlayar bersama Pak Prabowo menuju kontestasi elektoral 2024. Ini penting nih. Karena baru kali pertama Gibran bersama Pak Prabowo terlihat bebarengan di publik. Belum dideklarasikan, Gibran bertemu dengan banyak ketua umum para pendukung partai Pak Prabowo, tetapi belum terlihat bersama. Jadi ada semacam kekhawatiran muncul plot twist yang maju bersama Pak Prabowo bukan Gibran. Nah, kekhawatiran itu ditepis oleh Gibran hari ini dengan mengatakan, saya sudah ada di sini. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kira-kira Gibran ingin memberi pesan dan sekaligus keyakinan dan optimisme kepada Pak Prabowo bahwa dia siap menjadi aset elektoral, bukan beban elektoral. Nah, ini penting karena sejak muncul nama Gibran, terutama pasca pengumuman MK yang memberi semacam tiket konstitusional buat Gibran maju, itu banyak pesimisme yang muncul bahwa Gibran jangan-jangan menjadi electoral liability karena isu dinasti politik justru bisa menjadi Pak Prabowo, menjadikan Pak Prabowo kalah. Nah, Gibran ingin mengatakan bahwa keputusan memilih Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo bukan keputusan yang salah. Jadi 2 itu kira-kira yang ingin dia sampaikan kepada publik dengan mengatakan, tenang saya ada di sini, tenang dalam arti ingin berlayar bersama Pak Prabowo, mengarungi kontestasi elektoral 2024. Yang kedua, bukan sekedar menjadi kontestan pemilu, tapi juga menjadi pemenang. Tidak mudah, karena data juga menunjukkan bahwa isu dinasti politik itu cukup menggerus ya, terutama di kelompok kelas menengah atas. Tetapi setidaknya pidato Gibran hari ini itu bisa dimaknai sebagai upaya awal menepis keraguan yang selama ini dialamatkan kepada Gibran jika mendampingi Pak Prabowo dalam Pilpres 2024. Oke, sekarang saya ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, tenang saja Pak Prabowo, saya ada di sini, mengatakan kata-kata tenang. Tapi apakah Gibrannya sendiri cukup tenang begitu? Dan kemudian ini juga ingin meyakinkan bahwa ada rasa tidak percaya dari orang-orang di luar sana yang kemungkinan seperti disampaikan Mas Burhan tadi. Apakah ini sudah cukup meyakinkan pidato yang disampaikan hari ini oleh Gibran? Oke, ini ada 2 premis nih ya. Yang pertama adalah apakah pidatonya Gibran cukup meyakinkan? Pertanyaannya meyakinkan siapa kan gitu? Meyakinkan orang-orang yang hadir di situ? Jawabannya bisa jadi. Karena betul kata Bang Burhan tadi bahwa kemudian itu adalah ngasih tahu pada mereka bahwa udah tenang aja deh, kita bareng kok nih fight nih. Itu satu. Tetapi pertanyaan yang perlu diajukan juga, apakah kemudian pidato ini juga menenangkan orang-orang di luar sana yang tanda petik apakah sudah termakan atau memang seperti itu kita nggak tahu gitu ya, isu tentang dinasti politik. Nah, ada bagian yang ketiga yang perlu kita bahas di sini, yaitu saat dia bilang tenang, apakah dia benar-benar tenang? Kan kelihatan, coba dari awal ini kita lihat yuk gitu ya. Gibran pegang mic pakai 1 tangan, kemudian begitu dia ngomong, nggak berapa lama, mungkin 2 atau 3 detik, dia pindahin ke tangan sebelahnya. 2-3 detik lagi, pindahin ke tangan sebelahnya lagi. Ini bukan sebuah gestur orang yang tenang.
siapapun lah, kalau misalnya kita lagi di depan panggung terus kitanya agak stage fright gitu ya, demam panggung atau kemudian bicara depan umum gitu, kita akan melakukan sesuatu yang sifatnya repetitif. Ya, apakah itu megang-megang kuku, apakah itu megang kancing kayak bapaknya gitu ya. Nah, itu tanda-tanda bahwa dia sama sekali tidak tenang. Itu satu. Yang kedua, kita perhatikan bahwa kemudian ketika dia bicara, cara dia bicara itu bukan Gibran yang seperti biasanya. Nah, Gibran biasanya apa? Ceplas-ceplos, bercanda, seperti itu. Dan ini yang terjadi kan tidak. Banyak sekali keseriusan yang terjadi. Kalau ada yang bilang kemudian, Mas, tapi kan serius wajar, eventnya juga penting dan serius. Yeah. Oh iya, saya nggak bilang itu salah atau benar, tapi beda. Yang kita lihat kan pola. Oh, Mas, ini kan konsentrasinya apa istilahnya pertarungannya politiknya besar nih ya sebagai wakil presiden gitu. Waktu ini kita bicara Gibran loh ya, yang biasa di sosial media, cara bicara anak muda, waktu saya sudah lihat tuh rekaman waktu dia maju di Solo segala macam kayak gitu. Santai aja. Gitu. Nah, menariknya lagi itu pola yang berbeda dua. Kemudian menariknya lagi cara dia bicara sebagai baca pres gitu ya, capres ya. Itu seperti bapaknya sekali cara ngomongnya. Tekanannya, nada suaranya ya. Kalau ada yang bilang bahwa wajar anak suaranya kayak bapaknya. Tapi sebelumnya iya. kalau Mas Kirdi lihat dari pidato-pidato Gibran, apakah seperti hari ini? Gibran itu memang anak bapaknya, iya, gitu ya, benar anak bapaknya. Tetapi dia punya cara sendiri, punya sebuah pola sendiri, dan itu paling nggak bisa kita bedakan. Yang ini enggak, sangat mirip sama Pak Jokowi. Oke, baik. Nanti kita akan juga bahas apakah dengan sangat miripnya dengan Pak Jokowi tadi ada unsur Pak Jokowi begitu. Bagaimana dengan Jokowi efeknya? Apakah juga akan bisa menjadi modal elektoral yang seperti Mas Burhan tadi sampaikan? Selengkapnya kita akan bahas saat lagi. Tetaplah bersama kami.